menganalisa site, kita tidak bisa mengeluarkan desain sebelum menganalisa site. Maka dari itu, analisa site adalah dasar dari perancangan desain kita. Itu desain approach kita, konteks tersebut. Terus itu pendekatan konsep kita selalu dari konteks dulu, kontekstual. Portfolio kamu awal-awal itu juga penting. Portfolio di awal kan nggak mungkin kita punya project kan. Yeah. Di awal saya pakai hasil kompetisi. Jadi saya emang sering, walaupun sebelum punya DDAP saya sering ikut kompetisi kan. Kompetisi hampir setiap tahun 2 kali atau setahun sekali itu pasti sempat ikut kompetisi dan berapa memang menang. Itu doang saya taruh di porto di awal di websitenya. Jadi kelihatan rame kan dulu. Orang lihat masa ini website klik website DDAP itu nggak ada proyek kan, mereka nggak ada. Nggak ada apa ya? Apa sih nih kok kosong gitu? Kalau dia ada gambar-gambarnya mereka nggak bakal klik semua kan. Saya harap. Jadi oh ini banyak nih proyeknya. Proyeknya gede-gede padahal kompetisi. Kalau diklik competition, klik competition. Aku bacain pertanyaan dari kolom chat ya, Pak Dirga. Ya. Dari Pak Denyo Arta ini. Malam Pak Dirga, butuh berapa lama kita idealnya butuh pengalaman bekerja di perusahaan orang lain sebelum membangun biro sendiri? Ada hambatan nggak di awal membangun DDAP Arsitek? Kalau saya pengalaman kerja saya di tempat lain ya, kalau dilihat di ITB setahun, anggaplah setahun, 9 bulan. Kalau di Singapura 2 tahun, sisanya 3 bulan receh gitu. 3 bulan nggak jelas. Mungkin ya pengalaman yang efisien tuh tergantung orangnya. Dan tergantung plan hidupmu. Jangan sampai terlalu tua gitu kerja sama orang kan mesti ya buka sendiri lah. Nah terus kalau saya sendiri 3 tahun udah cukup. 3 tahun cukup. Malah takutnya kalau lebih dari 3 tahun keasikan gitu. lupa pulang nanti. Apalagi duitnya gede, waduh. Pak Denyo mungkin salah nanya, harusnya bukan masalah durasinya tapi apa yang udah didapat nih sampai ngerasa siap. Oh, yang udah didapat ya. Teamwork itu penting. Saya ngerasa ketika saya disuruh jadi design director di Singapura, sebelumnya saya nggak tahu kalau flow kerja itu seperti itu. Karena sebelumnya kalau saya pas jadi staff gitu, jadi bahkan sebenarnya di awal saya jadi drafter lah, nggak drafter tapi drafter bikin 3D segala macam. Saya nggak pernah tahu tuh bahwa saya ngasih flow-nya seperti apa ke design director, dari design director ngasih ke project arsitek seperti apa, project arsitek ngasih ke arsitek ngasih ke drafter gitu. Itu anggap 5 lompatan itu kayaknya saya nggak tahu sebelumnya gitu. Tapi setelah mungkin di posisi design director saya baru dibukain struktur organisasi yang mesti kamu pelajarin sebagai design director dari bos saya gitu. Nah di situ yang sebenarnya saya ngerasa oh ini penting banget nih, karena selain dengan manajemen filing, manajemen kantor lah, nggak internal kantor, jadi kamu gimana caranya kamu manage sebuah tim gitu. Tim itu ternyata kerjaannya seperti ini loh, kerjaan. Kalau saya masih di bawah, saya nggak bakal tahu kerjaan design director yang di atas saya gitu. Tapi ketika kamu sudah posisi itu, kamu tahu kerjaan yang di bawah seperti apa gitu. Tinggal gimana mencari proyeknya. Karena saya di bawah prinsipal kan jadinya. Prinsipal itu kan tentang konsep. Tinggal kamu ngerasa matengin konsep, kamu ngerasa tahu manage sebuah tim. Dari segi marketing kamu tahu strateginya seperti apa. Marketing itu jujur aja saya pelajarin setelah di DDAP sih, karena ketika di Singapura saya di blok, jadi bukan di blok sih, saya nggak tahu mereka marketingnya seperti apa gitu, karena marketingnya di Cina dan dengan bahasa Mandarin ya saya mana mengerti. Dan terus itu sih yang pentingnya sebenarnya menurut saya setelah dapat itu udah bisa. Terus tiba-tiba banyak yang resign. Bukan karena saya. Oke. Jadi minimal 2 skill itu udah terpenuhi ya Pak ya? Kalau nggak salah, secara spontan saya bilang 2 skill itu. Soal managing tim seperti apa, dan yang kedua eksternalnya
sesudah kita mulai bisa tahu cara dapat proyek seperti apa gitu. Oh, udah satu lagi. Konsep kantornya mau seperti apa? Oh. Konsep itu dalam artian masih ke teamwork, kamu pengen kekeluargaan semua setara, atau emang berjenjang dia gitu. Jadi ada dua pilihan. Which is dua-duanya sama. Kalau di Singapura emang berjenjang kan. Itu ada team leader terstruktur lah. Tapi di DDAP sebenarnya lebih ke horizontal ya, walaupun ada berjenjang, tapi saya ngerasa saya masih karena masih kecil ya, studionya masih kecil. Jadi kita masih konsepnya masih setara gitu, setara semua gitu. Saya juga masih mengerjakan SketchUp segala macam. Kalau di Singapura buat saya nggak mungkin ya nyentuh SketchUp itu. Karena strukturnya udah besar organisasinya. Nah, konsepnya itu sih, konsep di awal maunya horizontal dulu, baru nanti mulai tahun keberapa semakin vertikal gitu. Mungkin ya itu konsep. Menarik Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Guntur Akbar. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya kalau di DDAP sendiri sistemasi brainstorming untuk ide untuk mencapai konsep atau hasil desain yang cocok dalam proyek tersebut, yang suitable dalam proyek tersebut. Ini kita masuk konsep ya, jadi iya masuk konsep ya. Ya, jadi konsepnya untuk ada ingetin itu bisa langsung kita masukin di situ. Oke. Awal-awal sebenarnya saya belum dapat ini di tahun pertama kita masih mencari. Sebenarnya sampai sekarang pun kita masih mencari ya identitas desain segala macam dari DDAP itu belum direction-nya belum sangat clear gitu, belum jernih banget. Cuman mengarahnya udah ada tapi belum, kita tidak memaksakan ide ke arah mana gitu. Jadi cuman kita masih belum lah, terarah banget itu belum sampai tahun ke-6. Tapi terkait dengan konsep itu sebenarnya terkait dengan orientasi desainnya, flow desainnya, konsep DDAP itu mau saya bawa ke arah mana gitu. Jadi anggaplah DDAP itu sebuah mobil gitu. Saya nyetir maunya ke arah mana gitu. Sedangkan mobil itu kemampuannya seperti apa. Jadi kalau mobil sport ya dibawanya ke jalan lurus, mulus. Kalau misalnya mobilnya four-wheel drive ya ke gunung-gunung bisa lah. Jadi sekarang ini saya masih membaca kekuatan tim dan arahnya masih belum tahu, tapi udah mulai kelihatan jalannya gitu. Jalannya masih ada banyak kabut, tapi kelihatan udah pathnya ada di tahun ke-6 ini. Nah di jalur tersebut pun itu mempengaruhi dari segi cara kita memikirkan konsepnya. Sekarang baru mulai ke konsep ya. Jadi konsep DDAP itu sebenarnya lebih ke arah site create concept. Jadi setiap desain kita selalu berawal dari site. Kontekstual. Mulai dari kultur, mulai dari site sekitar kita, mulai skyline, segala macam lah, dari arah angin. Maka dari itu kita bilang desain kita lebih ke arah responsif. Jadi ketika kita menganalisa site, kita tidak bisa mengeluarkan desain sebelum menganalisa site. Maka dari itu analisa site adalah dasar dari perancangan desain kita. Itu desain approach kita, konteks tersebut. Terus itu pendekatan konsep kita selalu dari konteks dulu, kontekstual. Dari kontekstual itu kita terjemahkan sebuah ke diagram, misalnya diagram angin, matahari, vegetasi, kontur, arah bukaan, view, segala macam. Dari segi fisika bangunan gitu kita analisa dulu. Terus dari segi konteks, misalnya kultur, internal site seperti itu. Kalau external site seperti kultur, peraturan bangunan, sepadan segala macam, itu kita kuatkan dulu, baru kita bisa membentuk sebuah desain, konsep. Dan itu pendekatan kita dalam merancang. Sebenarnya saya diundang jadi pembicara di beberapa tempat juga, yang saya bahas itu lebih ke responsive architecture. Kita memang belum responsive enough jadi desain kita, tapi kita mengarah ke sana. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.